لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Al-Burdah pasal ketiga bait ke-44. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Fansub nisbahkanlah atau sandarkanlah ila dhatihi ke zatnya Nabi ma syi'ta min syarafin, apa saja yang kau inginkan, min syarafin dari kemuliaan. Wansub nisbahkanlah ila qadrihi ke keagungan Nabi ma syi'ta min idhami, apa yang engkau inginkan, min idhami dari keagungan. Jadi keajaiban, keagungan, kemuliaan, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana telah diterangkan di bait-bait syair sebelumnya, ada dua, ada khalqun, ada khuluqun. Kalau khalqun itu jasad, fisik, zat. Kalau khuluq itu budi pekerti, akhlak. Atau boleh juga kita bagi ada zat, ada sifat. Zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya jasadnya beliau itu. Kalau sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhlaknya itu. Nah, itu dua-duanya sama-sama azim. Kalau untuk akhlaknya Nabi kan bahkan Allah sendiri kan yang memuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkenal kan kalau maulid itu di mimbar-mimbar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kalau zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang enak itu begini loh. Tidak bisa dibayangkan sudah. Pokoknya seluruh keindahan yang pernah diciptakan Allah Ta'ala di fisik manusia itu ada di Nabi, udah gitu aja deh. Semua, gak pakai dibagi-bagi. Itu semuanya. Ada pembahasan dari ba'du masyayikhina. Rasulullah SAW itu kalau bahasa Jawanya gak pernah mandek, gak pernah berhenti. Naik terus keindahannya itu. Secara zat. Secara khuluq, wa innaka la'ala khuluqin azim itu naik terus gitu. Mungkin Anda pernah bertemu seorang ulama gitu ya, apa wali atau orang besar apalah yang pernah Anda temui di mana ini, dalam apa luar negeri. Yang Anda bertemu berturut-turut selama 3 hari, apa selama 7 hari. Tiap Anda temui, keindahan wajahnya itu bertambah gitu. Loh, ini kok mukanya fulan ini lebih dari yang saya temui kemarin ya, lebih indah, lebih menyenangkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti loh, saya nggak bilang persis, jelas Nabi lebih. Seperti itu per detik gitu. Tapi nggak bisa dibayangkan. Kalau kata guru-guru saya, urusan begini kalau dibayangkan jadi khoyal. Jadi yang enak diambil pemahamannya saja. Kalau ingin tahu seperti apa, ya nanti di akhirat waktu ketemu Nabi, udah gitu aja. Soalnya tidak bisa dibandingkan antara wali dengan Nabi Muhammad, antara ulama dengan Nabi Muhammad, tidak bisa dibandingkan. Seperti membandingkan batu dengan emas, nggak bisa dibandingkan. Jadi yang enak ambil saja pemahamannya. Oh, rumusnya begitu. Seluruh keindahan ada di Nabi. Rumusnya per detik keindahannya Nabi naik, titik sudah. Nah, kalau Anda bisa ketemu ya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan gitu seperti wali-wali yang ngerti nanti. Kalau Anda ketemu ya Allah hari Senin,
Habis itu ketemu Yaqadhah hari Selasa. Ya udah beda lagi Nabi, lebih indah, lebih nawir, lebih bercahaya. Magnetis, magnetnya itu lebih kuat. Begitu juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau ilmu kan sudah jelas ada hadisnya. Apa hadisnya itu? Yang itu la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah taala, itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertambah ilmunya. Ilmu yang bagaimana? Yang mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Rabbuhu jalla jalaluh, mendekatkan Nabi lebih dekat kepada Allahu azza wa jalla. Idza ja'ani yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah taala wala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm aw kama qala. Hadis yang disebutkan Imam Ghazali di kitab-kitab beliau itu. Apabila datang kepada aku suatu hari yang aku tidak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, pendekatan itu dari mendapatkan ilmu. Artinya Nabi mendapatkan ilmu. Ya, Nabi ya tidak pernah tidak mengamalkan ilmu kan. Begitu dapat ilmu, tambah takarrubnya. Andai ada satu hari saya tidak mendapatkan ilmu yang muqarrib, yang mendekatkan kepada Tuhan, maka hari itu saya tidak mendapatkan barokah. Apa maknanya hadis ini? Maknanya Nabi tiap hari bertambah ilmunya. Dan ingat ya, tidak ada Nabi manapun kalau ini sih. Ayu Nabi, ayu Rasul, apalagi Rasulullah SAW, yang ilmunya tidak nafi, nggak ada. Kita itu yang ada ilmu nafi, ilmu ghairu nafi. Kalau Anbiya Mursalin ilmunya semua nafi. Begitu dapat ilmu pasti langsung diamalkan. Kalau ada yang tidak mengamalkan, dia bukan Nabi. Nabi kan maksud, ya pasti mengamalkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala selalu mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau belum tahu. Tapi memang ada, ini kalau pemahaman saya ya. Pemahaman saya itu ismah gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga, dan seluruh nabi rasul, dari berbuat dosa, dari berbuat makruh, dari berbuat khilaful aula alias tidak baik. Itu mulai bayi 24 jam kali umur. Artinya ya udah seumur-umur, mulai bayi sampai wafat. Itu terjaga. Kalau paham saya sih ini enggak nambah enggak naik kalau ini. Yang namanya terjaga ya terjaga. Bukan artinya terjaga besok lebih terjaga loh. Kalau besok lebih terjaga berarti yang kemarin kurang terjaga dong. Enggak kalau itu sih. Kalau yang namanya ismah terjaga ya terjaga sudah, tidak pernah diganggu syaitan, tidak pernah berbuat dosa mutlakon. Itu kalau paham saya. Allahu a'lam. Seperti tadi sudah saya terangkan ya, kalau jamalul wajah memang nambah kalau itu. Ilm nambah. Kemudian taqarrub kepada Allah Ta'ala nambah. Sebab Allah Ta'ala la nihayata lahu jalla jalaluh. Allah Ta'ala tidak ada habis-habisnya. Yaitu otomatis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ma'rifat kepada Allah Ta'ala ya yazdad gitu. Bertambah. Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bertambah kalau itu. Khauf, takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk khuluq ya, yang begini-begini itu masuk di sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bertambah. Nah, tingginya Nabi apa tiap hari bertambah? Ya enggak kalau itu sih. Hanya kalau Rasulullah SAW itu jalan dengan orang yang lebih tinggi, yaitu menyamai. Itu kan maksudnya mukjizat khususnya Nabi Muhammad SAW. Katifahu atau katfahu qad'alata qauman idza jalasu indal widadati sufiyadha bi muqtadan. Itulah artinya Nabi tidak pernah lebih pendek. Itu aja udah isyarah yang luar biasa itu.
tanda langsung dari Allah Azza wa Jalla bahwa kekasihku yang satu ini tidak bisa dilebihi. Gak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Belum lagi masalah wanginya Nabi itu kan gak pernah hilang. Keringatnya itu bau wangi dan lain-lain. InsyaAllah diteruskan lagi di bait setelahnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.